Hadirin al-hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang insyaAllah kita semua senantiasa di dalam hifazah penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan di pertemuan yang berbahagia ini yaitu tentang adabul musafiri min awwali nuhudihi ila akhiri ruju'ihi. Adabul musafiri min awwali nuhudihi ila akhiri ruju'ihi, yaitu adab etika seorang musafir dari awal keberangkatan hingga kepulangannya. وبسند المتصل إلى المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبغزير علومه في الدارين آمين إلى أن قال الأدب الأول. Maka kita langsung masuk pada adab yang pertama, yaitu ay yabda'a bi raddil madhalim wa qada'id duyun wa i'da'in nafaqah liman talzamuhu nafaqatuhu wa biraddil wada'i' in kanat 'indahu wa la ya'khudhu li zadihi illa al-halal at-tayyib wal ya'khudh qadra yuwassi'u bihi 'ala rufaqaihi. Adab yang pertama yaitu ayyabda'a biraddil mazalim, hendaklah terlebih dahulu dia mengembalikan barang-barang yang telah dizalimi sebelum berangkat bermusafir, ya. Sebelum berangkat bersafar hendaknya mengembalikan barang-barang yang dizalimi, ya, karena kita tak tahu kepergian kita ini apakah akan kembali, ya, atau tidak. Wallahu a'lam shawab. Maka barang-barang yang pernah kita ambil, ya, hak-hak orang lain yang kita zalimi, maka kembalikan itu. Kemudian wa qada'id duyun, kemudian melunasi hutang piutang. Sebelum berangkat bersafar, ya, maka lunasi dulu hutang-hutang itu sebisanya, ya, walaupun tak lunas tapi sebisa kita bayar angsur, ya, sebelum kita berangkat pergi bersafar itu. Qada'id duyun. Ini hal-hal yang jarang diperhatikan nih Bapak Ibu, ya, hal-hal yang jarang diperhatikan, dianggap remeh, dianggap sepele. Kadang apalagi masalah hutang nih, pura-pura tidak tahu aja ya Bapak Ibu, ya. Wa qada'id duyun, bayar hutang dulu baru berangkat bersafar. Kemudian wa i'dadin nafaqah liman talzamuhu nafaqatuhu, kemudian mempersiapkan nafkah, ya, untuk orang-orang yang wajib dinafkahinya. Nah, itu ya. Wa biraddil wada'i', kemudian menyerahkan barang-barang yang dititipkan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita. Nah, serahkan kembali kepada tuannya, ya. Kemudian in kanat indahu, jika barang itu masih ada padanya. Kalau tidak ada, apa yang mau dibalikkan lagi? Nah, Bapak Ibu, kalau minta ganti orangnya bayar. Ini hal-hal yang bersangkut paut dengan hakul adam nih Bapak Ibu. Hak sesama manusia mesti dijaga betul-betul, ya, jangan sembarangan. Kemudian wala ya'khudhu li zadihi illa al-halal at-thayyiba, dan tidak membawa bekal kecuali bekal yang halal, lagi pula thayyib, baik. Dan ketika bersafar itu juga salah satu yang mesti kita perhatikan yaitu perbekalan yang dibawa mesti betul-betul halalan thayyiban, ya. Kenapa? Nah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW terkait seseorang yang sedang bersafar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait
seseorang yang sedang bersafar di perjalanan yang jauh, sebagaimana sabda beliau yang mulia, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilus safar." Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yang sedang berada di perjalanan yang jauh, ya, sedang bersafar di perjalanan yang jauh. Ash'ath aghbaru, ya, dalam keadaan kotor, berdebu, dalam keadaan kusut rambutnya, ya. Yamuddu yadaih, kemudian dia menadahkan kedua tangannya ilas sama, ke langit. Nah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian beliau pun berkata, dia berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya itu adalah dari yang haram, makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun, dan minumannya itu adalah dari minuman yang haram, ya. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian itu adalah pakaian yang haram. Pakaian yang dibawa itu pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dibesarkan dengan yang haram. Ya. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka Rasulullah berkata, bagaimanakah doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Amin, Ibu. Berpengaruh, ya, makanan yang halal, pakaian yang halal, penghasilan yang halal, itu berpengaruh, ya, berpengaruh bagi iman dan takwa kita, ya, berpengaruh dengan ibadah kita. Jadi kemustajaban doa seseorang itu ketika dia menjaga makannya, minumnya, pakaiannya, ya, hasil dari pekerjaannya itu dari sesuatu yang betul-betul halal. Di situ Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini datang daripada jalur Abi Hurairah, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wal ya'khudh qadra yuwassi'u bihi ala rufaqaihi. Kemudian hendaklah dia membawa bekal yang cukup atau lebih, ya, sehingga bisa membantu, ya, teman-teman yang lain di perjalanan itu. Wala budda fi safari min tibil kalam, dan mestilah di saat ketika bersafar itu berkata yang baik-baik. Nah, ini, ya, berkata yang baik-baik. Kemudian wa it'amid ta'am, ya, kemudian suka menjamu teman-teman yang lain, suka mentraktir teman-teman yang lain ketika di perjalanan itu, ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ditraktir nih, ya, senang betul hati kita Bapak Ibu, ya. Mentraktir nih agak berat sedikit, ya. Ini dianjurkan adab ketika kita di perjalanan itu, ya. Suka it'amut ta'am, sunnah ini, ya, menjamu makanan, ya, memberi makanan kepada teman-teman yang lain, ya, yang satu rombong itu. Nah, kemudian wa min izhari makarimil akhlaq, dan kemudian menampakkan akhlak yang mulia, ya. Jika di perjalanan itu tampakkan akhlak yang mulia, ucap yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian wasafaru min asbabid dajr. Ini Bapak Ibu kemudian dikatakan di dalam kitab ini, berpergian itu, bersafar itu merupakan salah satu sebab keresahan, ya. Karena safar itu adalah sebagian daripada azab. Azab yang dimaksudkan adalah ujian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu sebahagian daripada musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yamna'u ahadakum ta'amah wa syarabah wa naumah. Karena dengan bersafar itu, ya, akan menghalangi seseorang itu dari makannya. Tidak teratur lagi waktu makan, waktu minum, tidur, terganggu semua itu, Bapak Ibu. Itu ujian, safar itu ujian. Fa idza qada ahadukum, apabila kalian telah selesai, ya,
fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi, apabila kalian sudah selesai dari keperluan safarnya, falyu'ajjil ila ahlihi, maka hendaklah dia segera kembali kepada ahli keluarganya. Baik Ibu yang dimuliakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wa man ahsana khuluqahu fi dhajri fahuwal husnul khuluq, maka sesiapa yang bersikap baik, berakhlak baik di saat-saat kesusahan di dalam perjalanan safar itu, maka ia adalah orang-orang yang betul-betul berakhlak mulia. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau mau nengok tabiat asli teman kita tuh, tengok di waktu di perjalanan tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau berakhlak baik dia tuh memang orangnya betul-betul berakhlak mulia. Ya, nampak perangai asli Bapak Ibu, ya. Waktu bersafar tuh nampak satu rombong Bapak Ibu pergi di perjalanan, entah mungkin umroh, haji, ya kan? Tengok muncul itu tabiat-tabiat asli manusia itu Bapak Ibu. Oh, ini yang pemarah, muncul pemarahnya, ya. Nah, yang ini suka suka mengganggu. Ada yang usil Bapak Ibu, ada yang usil. Orang kita ada usil, usil aja kerjanya di perjalanan itu. Itu nampak tabiat-tabiat orang-orang itu. Kalau betul-betul berakhlak mulia, dan maka dia akan tampakkan akhlak yang mulia itu. Karena orang ini dia akan terbiasa dengan kebiasaannya. Nah, itu. Orang kita ini akan terbiasa dengan kebiasaannya itu. Baik. Kemudian wa tamamu husnil khuluqil musafir bil ihsani ilal makari. Kemudian termasuk juga kesempurnaan akhlak yang mulia seorang musafir itu adalah berbuat baik kepada orang yang menyewakan kendaraan itu. Berbuat baik, ya, bukan angkat tanu cari muka, ya, berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mau mengambil hatinya, ya, bukan cari mukanya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang yang menyewakan kendaraan itu, kemudian membuat hatinya senang itu, ya. Jangan dipukul-pukul kendaraannya di depan dia, ya. Jangan dibaksa-baksakan, dibeban beratkan ya di depan dia. Itu tidak suka dia. Senangkan hatinya, itu adab, ya. Sekarang kita ini kan, kalau kita sekarang apa Ibu? Merental, ya kan? Itu. Apalagi yang dirental ini kendaraan saudara pula ini, adik-beradik pula, ya kan? Dibawa tadi itu penuh, full bensinnya, baliklah kering, tidak diisi. Itu lain kali tidak akan dipinjam kan orang itu. Tadi waktu pinjam setengah, ya kan, bensinnya kan, pas balik full lah, itu baru mantap, kan enggak? Ini ada nih Bapak Ibu, ada nih, tapi tidak di sini orangnya, ada di dalam jamaah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa muawanatir rufqati bi kulli mumkinin wa i'anatil munqati'i bi markubin aw zadin. Kemudian menolong teman-teman di perjalanan sebisa kita lah, semampu kita, ya, bi qadril istita'ah. Karena kita berbuat baik ini, taat ini bi qadril istita'ah, sekedar kemampuan kita, ya. Jangan memaksakan, ya. Menolong teman-teman di perjalanan sebisa mungkin, ya. Kemudian menolong orang-orang yang kehabisan bekal di antara kita, ya, atau yang tidak memiliki kendaraan, kita tumpangkan, kita buat gonceng, ya, masa kita ini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih adab pertama, masih ini Bapak Ibu, panjang adab pertama aja, panjang aja. Wa tamamu dzalika ma'ar rufaqai bimizahin wa mutayyibatin fi ba'dil awqat min ghairi fahshin wa ma'siyatin liyakuna dzalika shifaan lidhajri safar wa masyaqih. Termasuk juga kesempurnaan akhlak yang mulia seseorang musafir itu ketika bersama teman-temannya di perjalanan adalah apa itu? Sesekali bercanda gurau, Pak Ibu. Di perjalanan itu, ya, bercanda gurau. Tapi tanpa ucapan-ucapan yang jorok atau hal-hal yang berbau maksiat, agar menghilangkan keresahan dan kesulitan di dalam perjalanan itu. Itu,
ya, sesekali bercanda gitu. Baik. Ats-tsani, bab yang kedua, ya, bab yang kedua, adab yang kedua, maaf, yaitu ay yakhtara rafiqan fala yakhruju wahdahu. Ini adab yang kedua, memilih teman perjalanan, ya, agar dia tidak bersendirian ketika bersafar itu. Ini sunnah Bapak Ibu. Safar, ya, jangan sendiri, cari teman, ya. Teman seperti apa Pak Ustadz? Farrafiqu, ya, hendaknya dia memilih teman, kemudian semmat tariqah, ya, kemudian memilih jalan yang akan ditempuh, jalan yang aman, ya, agar terhindar dari jebakan kalau di masa-masa dulu, terhindar dari musuh, begitu. Ya. Kemudian dikatakan di sini wal yakun rafiquhu mimman yu'inuhu 'ala ad-din. Maka hendaklah teman yang dipilih itu adalah orang yang bisa menolong di dalam urusan agama. Hendak ngerti kita cara qasar, diajarkannya cara mengqasar. Hendak ngerti kita cara jamak, takhir, entah itu taqdim, ya, diajarkannya kita karena dia ngerti agama. Nah, kawan seperti itu bawa, Bapak Ibu. Jangan bawa kawan yang meresahkan hati, ya. Di perjalanan atau sepanjang perjalanan meresahkan hati aja deh, ya. Nah, cari yang ngerti agama. Sebab Bapak Ibu di perjalanan ini, walaupun sudah mengizinkan jarak tempuh untuk kita mengqasar salat, jamak dan seterusnya, tapi kalau ndak tahu tentang qasar, tentang jamak, artinya ndak pernah belajar, jahil dengan ilmunya, ndak pernah belajar tentang qasar, tentang jamak, ndak boleh dia mengqasar menjamak. Nampak kawannya yang serombong itu mengqasar, dia mengqasar pula. Nampak kawannya yang serombong itu menjamak, dia ikut pula menjamak. Padahal dia tidak pernah belajar tentang qasar dan jamak, tentang fikih itu dia tidak pernah tahu, tidak pernah belajar. Tidak boleh dia mengqasar menjamak salatnya itu. Terus gimana Pak Ustaz? Kerjakan aja yang tahu. Berarti apa? Salat biasa aja lah, yang sempurna tam, salat sempurna. Ya, tidak usah dikosor-kosor, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ngerti, tidak pernah belajar, tidak boleh. Nampak orang mengqasar pula dia, itu tidak boleh itu. Ya. Nah, tentunya perjalanannya itu perjalanan yang dibenarkan, ya, untuk mengqasar, menjamak, baik itu takhir ataupun takdim. Ada perjalanan yang tidak dibolehkan untuk itu Pak, yaitu perjalanan maksiat. Dia mau pergi ke Bali, ya, apa ke Bali, ya, kan? Dia bilang ya mau lihat bule-bule Pak Ustadz, ya kan? Itu yang kayak gini nih, ya. Yang kayak gini ini tidak boleh kosor-kosor sholat jamaah, tidak boleh, haram dia itu, tidak boleh. Sholat sempurna aja dia, ya. Baik. Maka dikatakan, saya ulangi lagi, farrafiq, maka teman itu, ya, mesti kita pilih yang dapat membantu, ya, urusan agama kita. Ya, itu ya. Fayudzakiruhu idza nasiya wa yu'inuhu wa yusa'iduhu idza dzakara. Ya. Maka ketika lupa, ia mengingatkan kita. Nah, ini teman yang seperti ini, ketika kita lupa, diingatkannya kita, dinasihatkannya kita. Ketika dia ingat, maka ia menolong dan membantu kita. Karena seseorang itu dikatakan fa innal mar'a ala dini khalili. Karena seseorang itu akan mengikuti kebiasaan agama temannya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Wala yu'rafur rajul illa birafiqahi. Seseorang itu tidak akan dapat dikenal wataknya, kebiasaannya, kecuali kita kenali dulu dengan siapa dia biasa duduk, teman-temannya itu. Itu agama mengajarkan Pak. Seseorang itu tidak akan bisa kita kenali dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengenali siapa teman-temannya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih adab yang kedua, ya. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, ayyusafir ar-rajul wahdahu, bahwasanya seseorang itu bermusafir bersendirian, sendiri, seorang diri. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala Rasulullah bersabda, "Idza kuntum talatha fi safar
fa'ammiru ahadakum. Ketika kalian bersafar sebanyak 3 orang, maka salah satu di antara kalian jadikanlah sebagai amir, pemimpin di perjalanan itu. Jadi kita bahas dulu yang tadi ya, Rasulullah melarang seseorang itu bersafar seorang diri. Itu ya. Khusus lagi pembahasannya tentang wanita ini, ya, tentang ibu wanita, ya. Kalau bersafar dilarang tanpa mahram, ya. Kecuali ada mahramnya. Wanita itu dilarang bersafar tanpa mahramnya. Kalau ada mahramnya, tidak apa-apa ya. Sama suami Pak Ustaz, suami kan non mahram Pak Ustaz. Ya, tapi sudah halal baginya. Sama aja tuh boleh juga, ya. Baik. Masalah pergi haji umroh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seorang wanita umpamanya, ya, pergi bersafar, ya, perjalanan haji ataupun umroh. Nah, dibenarkan atau tidak di dalam syariat kita? Boleh atau tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Boleh nak Bapak Ibu mau pergi umroh, pergi haji, mahram tak ikut, suami tak ikut, boleh tak? Tentu dijawab dengan dalil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jelas perkataan ulamanya dari mana, referensi kitabnya, ya, mazhab mana, kan itu. Kita kemukakan dulu lah pendapat mazhab yang lain. Mazhab Imam Hanafi. Siapa? Imam Hanafi, Imam Malik, ya, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambali. 3 mazhab ini, ya. Dikatakan seseorang wanita, catat Bu ya, seorang wanita tidak boleh melakukan safar untuk haji ataupun umroh, ya, yang wajib sekalipun, apalagi yang sunat. Yang wajib tahu Bapak Ibu, yang kali pertama itu, haji kali pertama itu wajib, umroh kali pertama itu wajib, karena seumur hidup haji dan umroh itu wajib sekali. Kali yang kedua itu sunnah, ya, kali yang kedua sunnah. Jadi memang betul-betul untuk menunaikan yang wajib ini dia. Boleh tidak perempuan ini pergi safar umroh ataupun haji tanpa mahram, tanpa suami, berangkat dengan travel, ya. Gimana nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Saya ulangi sekali lagi, 3 mazhab. Mazhab Imam Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan seorang wanita tidak boleh melakukan safar untuk haji ataupun umroh yang wajib sekalipun, ya, apalagi yang sunat, ya, di dalam 3 mazhab ini, ya, kecuali bersama mahramnya. Itu, ya, 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali. Adapun mazhab kita ini, mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, dikatakan seorang wanita yang berpergian haji ataupun umrah, ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i kita ini boleh Bapak Ibu, ya, walaupun tanpa mahram, walaupun suaminya tidak pergi, boleh. Tentunya ada ketentuan-ketentuannya. Maka dikatakan di dalam kitab ini, jika haji ataupun umroh yang dilakukannya itu adalah kali yang pertama, yang wajib itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya kali yang kedua, yang ketiga, keempat itu sunnah, mesti dengan mahram atau dengan suami, ya. Kalau kali yang pertama itu tidak apa-apa untuk melepaskan, menunaikan yang wajib itu, ya. Tapi ada ketentuannya, ya, ada ketentuannya. Apa itu? Tentunya syarat-syarat perjalanannya itu betul-betul aman, ya, betul-betul aman, terjaga, dan bersama-sama rombongan nisa, ya, bersama rombongan wanita yang sikot, yang terpercaya. Memang satu rombongan wanita itu, ya, perginya memang semata-mata mau pergi safar untuk umroh ataupun haji. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mana tahu ada pula nanti sebahagian rombongan nisa perempuan itu yang niatnya kalau udah sampai sana tidak balik lagi, kenapa? Mau kerja di sana. Itu Bapak Ibu. Itu tidak sikot namanya itu, ya. Rombongan itu tidak sikot, tidak boleh gabung dengan mereka, ya. Baik. Kemudian
tentunya travelnya itu terpercaya Bapak Ibu, amanah ya. Nah, kalau sering terjadi pelecehan di dalam travel itu, ini enggak usah pergi itu, bahaya tuh. Ya, tentunya travel itu mesti amanah ya. Betul-betul terpercaya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pergi kali yang kedua, ketiga itu sunat tuh Bapak Ibu ya. Sebaiknya ini usulan aja ya, berangkatkan yang belum berangkat di antara keluarga kita, entah ayah, entah ibu kita, entah kakak, entah adik, abang kita, berangkat. Kali kedua, ketiga, keempat sunat. Banyak yang kali kedua, ketiga, keempat itu bergaya ya Bapak Ibu ya. Pergi bergaya-gaya ya. Pergi berselfie-selfie ya. Ibu yang dimuliakan Allah SWT ya. Sebaiknya kalau sudah berangkat ya, sudah lepas yang wajib kali yang pertama, haji kali pertama, umrah kali pertama, berangkatkanlah yang lain ya, dari keluarga kita. Itu lebih besar pahalanya ya. Dapat saya Pak Ustaz pahala haji, pahala umrah, dapat sama ya, tetap dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, maka di dalam perjalanan itu pula dikatakan tadi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalatha," apabila kalian bertiga fi safar, di dalam perjalanan safar itu, fa'amiru, maka bentuklah seseorang amir, pemimpin di antara kalian. Ini penting ini Bapak Ibu. Ini pergi 10 orang, tidak ada satupun yang jadi amir ya. Yang memimpin rombongan itu ya. Wal yu'ammiru ahsanahum akhlaqan. Hendaknya yang diangkat menjadi pemimpin itu, menjadi amir itu ya, pemimpin rombongan itu adalah yang paling baik akhlaknya. Itu ahsanuhum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Wa arfaqahum bil ashab, dan yang paling penyayang dengan teman-teman. Itu. Kemudian dikatakan wa asra'ahum ilal izar, dan yang paling sigap ya di dalam bersikap. Itu Bapak Ibu, yang paling sigap di dalam bersikap. Wa talabil muwafaqah, dan lebih mengutamakan persatuan, mengedepankan persatuan. Itu karakter amir, pemimpin ya di dalam rombongan itu. Wa inna ma yahtaju ilal amir li'anna al-ara'a takhtalifu fi masalihis safar wala nidama illa fil wahdati wala fasada illa minal kathrah. Jadi musafir membutuhkan pemimpin. Ini kalau pergi berombong nih ya, karena pendapat akan beragam dalam menentukan hal yang terbaik di saat di perjalanan itu. Sedangkan keteraturan dan ketertiban tidak akan muncul kecuali dalam persatuan, dan tidak akan rusak rombongan itu kecuali sebab banyaknya pendapat. Itu maknanya seperti itu. Dan pecah hati di dalam rombongan itu kenapa? Karena terlalu banyak pendapat. Kesanalah kita, yang satu lagi ke sini aja lah, ya. Kita tengok itu dulu, tempat wisata tuh, katanya kan. Sana kita dulu. Yang satu lagi, nggak usah sini dulu, katanya kan. Ini kacau jemaah ini. Amir tak ada, pemimpin tak ada. Nah, kalau ada pemimpin rombongan yang memutuskan. Kita ke sini loh, katanya kan. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adab-adab ketika safar ini, baik. Ya, baik. Kemudian adab yang ketiga, adab selanjutnya yang ketiga, ayyuwaddi'a rufaqa al-hadari wal ahli wal asdiqai wal yad'u indal wada' biqaulihi limawadda'ihi astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima 'amalak wal yad'ul muqimu lahu biqaulihi zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa wajjahaka lil khair haitsu tawajjahta. Adab yang ketiga maknanya itu berpamitan kepada teman-teman di rumah, ya, pamitan dengan teman-teman di rumah, keluarga, orang-orang terdekat ya. Maka saat berpamitan hendaknya yang mau bersafar tadi mendoakan orang-orang yang dipamiti itu dengan mengucapkan, aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan akhir dari amal perbuatanmu. Itu. Dan orang yang dipamiti juga mesti mendoakan orang yang hendak bersafar itu. Apa doanya? Ini doanya nih Bapak Ibu.
zawwadakallahu taqwa, semoga Allah membekali engkau dengan ketakwaan, wa ghafara dzambaka, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa engkau, wa wajjahaka lil khair haitsu tawajjahta, dan Allah menghadapkan kebaikan kepadamu dimanapun engkau berada. Doa ketika kita hendak mendoakan orang yang bersafar itu. Ini adab-adab nih ya. Jarang di antara kita yang mengamalkannya nih Bapak Ibu, karena hendak hafal doa ya. Bahasa Indonesia aja lah. Ya, aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan akhir dari amal perbuatanmu. Nah, itu doa orang yang bersafar kepada orang yang ditinggalkan. Ya. Kemudian kita mendoakan orang yang bersafar itu pula, semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengampuni dosa-dosamu, dan menghadapkan engkau dengan kebaikan dimanapun engkau berada. Nah, ini. Baik. Kemudian wal yusallil musafiru qabla safari rak'atain salat al-istikharah. Maka sebelum berangkat si musafir hendaknya melakukan salat istikharah. Salat istikharah ini yang membedakan perjalanan kita dengan perjalanan orang-orang kafir Bapak Ibu di masa lalu, di masa jahiliyah. Ini adab ketika hendak bersafar. Sebaiknya kita salat sunnah istikharah dulu 2 rakaat baru berangkat. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau masa jahiliyah dulu Bapak Ibu, dia lepaskan burung. Ya. Dia lepaskan burung mau berangkat, sabar nih. Dilepaskannya burung itu, diterbangkannya. Kemana perginya burung nih? Di masa jahiliyah dulu. Ya, dikatakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dituliskan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Dia lepaskan burung itu dulu. Kemana arah burung ini pergi? Kalau ke kanan terbang ya arahnya, maka dia lanjutkan perjalanannya. Berarti perjalanan ini adalah perjalanan yang baik. Kalau terbangnya ke arah kanan, kalau terbangnya ke arah kiri, dia tidak jadi pergi. Dia tidak jadi pergi. Kenapa? Karena kalau pergi juga perjalanan ini adalah perjalanan yang mendatangkan bala, sial. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebetulan aja tuh, coba ulang lagi ke kiri pula pergi ya gitu. Bapak Ibu. Ini orang-orang jahiliyah ya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita istikharah dulu, salat sunat 2 rakaat dulu, itu adab sebelum berangkat, ya. Baik. Kemudian wa idza hasala ala babid dar falyaqul, dan apabila dia sudah sampai, wa idza wasala ala babid dar, apabila telah sampai kepada pintu rumah itu, ya, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, yaitu doa ini ya, baca doa ini, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah Rabbi a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wah, panjang doa Bapak Ibu. Bapak Ibu biasa baca yang mana? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini ada lagi di dalam kitab Mau'izatul Mukminin. Tambah lagi nih. Nih. Makin banyak ngaji makin panjang doanya Bapak Ibu. Makin banyak ngaji makin panjang doanya Bapak Ibu. Nak ngaji lagi Pak Ustadz kalau gitu. Kena tipu sama setan. Nah, doa silahul mukmin, senjata orang yang beriman. Maka semakin panjang senjata itu semakin bagus ya Pak. Ya, tidak perlu jauh-jauh nebasnya Pak, dari jauh aja. Ya, tidak perlu dekat-dekat nebasnya maksudnya. Dari jauh aja ada putus tuh, ya, leher musuh itu. Ya. Maka semakin panjang doanya semakin bagus gitu, ya. Tambah lagi Bu ya. Apa tambahannya nih? Ibu baca, Bapak baca biasanya sampai la haula wala quwwata illa billah. Ini tambahannya. Rabbi a'udzu bika an adilla. Artinya langsung saya ya, langsung ya, dengan menyebut nama Allah. Ya. Aku berserah diri. Makna Bu ya, tiada daya dan kekuatan kecuali atas daya kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbi, ini tambahannya, ya Tuhanku, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, an adillah, agar aku tidak tersesat, au udalla, atau disesatkan, au azillah,
atau tergelincir, au uzalla, atau digelincirkan, ya, au azlima, atau berbuat zalim, ya, au uzlama, atau dizalimi, au ajhala, atau berbuat bodoh, au yujhala, atau dibodohi, alayya, ke atas diriku. Itu Bapak Ibu. Rabbi a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Itu tambahannya ya. Fa idza raqiba falyaqul, apabila dia mengendarai kendaraan, falyaqul, maka katakanlah, baca doa ini, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Surah Az-Zukhruf 13-14. Ini dah diamalkanlah yang ini ya. Ini memang selalu kita dipandu ketika kita bersafar itu, ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, ya. Wa ma kunna lahu muqrinin, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Itu maknanya, ya. Baik. Ar-rabi'u, adab yang keempat ketika bersafar, ayyarfiqa bidabbah, hendaklah dia berlaku belas kasih, ya, lemah lembut pada hewan tunggangannya. Ini masalah dulu ini, hewan tunggangan ini. Kalau kita sekarang, ya, kendaraan kita itulah, tah mobil, tah motor, ya kan. Jangan digasak juga, ya, dari sini ke mana, Ibu, ya, perjalanan berjam-jam, perjalanan jauh. Sini ke Sumbar, tidak pakai singgah-singgah, main gas saja. Nah, ini adab, nah, kan? Adab. Singgah dulu, ya. Alah, mobil pun Pak Ustadz disamakan juga dengan kendaraan hewan binatang itu, ya sama lah, ya, walaupun benda mati, ya, Bapak Ibu. Nah, harta kita ini kita jaga lah, ya. Dijaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyarfiqa bidabbah, hendaklah dia berlaku lemah lembut dengan hewan tunggangannya itu. In kana raqiban, jikalau dia menggunakan kendaraan atau tunggangan. Fala yahmiluha ma la tatiqu wa la yudhirru biha fi wajhiha fa innahu manhiyun an. Maka jangan memberi muatan yang terlalu berat. Itu juga adab, ya, dengan kendaraan. Baik dia hewan enggak atau kendaraan yang kita pakai inilah, ya. Jangan terlalu memuat barang yang terlalu banyak, terlalu berat, sehingga merasa tersiksa hewan itu. Atau kalau kendaraan itu merasa apa, terpaksa dia itu berat itu kan, cepat rusak, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikatakan juga di dalam kitab ini, wala yudhirru biha fi wajhiha fa innahu manhiyun anhu, dan jangan memukul hewan apalagi pada bahagian wajah. Ini Bapak Ibu, karena hal itu dilarang di dalam syariat. Itu bukan hewan kendaraan aja nih Bapak Ibu, hewan peliharaan kita di rumah itu pun sama, jangan pukul wajah, enggak boleh, ya. Wa yustahabbu an yanzila 'anid dabbah ahyanan yurawwihuha bidzalik. Dan adabnya juga sesekali, ya, sesekali waktu disunahkan turun dari hewan itu, dari kendaraan tunggangan kita itu. Ini kalau kita sekarang, ya, singgahlah dulu, dah makan, ngopi, ya, enggak dulu, jangan digas terus, ya, ya, singgah dulu, kan begitu, agar bisa memberi kenyamanan. Dapat dia istirahat, ya, hewan itu atau kendaraan kita itu, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal yahzar. Ini diingatkan kita di dalam kitab ini, adab orang yang bersafar ini, jangan sampai, ya, wal yahzar, jaga-jaga, hati-hati, ay yahmila fawqal masyrut, jangan memberi muatan melebihi dari yang sudah disepakati,
Ini kalau kita, masalahnya ini kalau kita menyewa, merental, ya. Sepakat tadi tidak bawa barang, tahu-tahu muat barang dia. Itu tidak boleh itu. Kita merental backup orang ini kan. Sesuai dengan yang dimasyurutkan, yang disyaratkan, mau bawa apa aja tadi. Tahu-taunya ada lagi barang-barang lain banyak juga. Ini tidak betul ini, ya. Tidak boleh. Ini diberi peringatan kita semua dalam kitab ini, jangan sampai memberi muatan yang melebihi apa yang sudah disepakati. Wa in khaffa, walaupun itu sedikit, karena tidak ada di dalam kesepakatan. Wa in khaffa, walaupun sedikit, tidak boleh. Ini Bapak Ibu, ya. Ini bab sewa menyewa harus ngerti nih, orang yang menyewa nih, ya harus ngerti nih. Fa innal qalila yajurru ilal katsir, karena sedikit itu akan mengundang kepada banyak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kaidahnya seperti itu, ya. Qala rajulun li Ibnil Mubarak, berkatalah seseorang kepada Ibnil Mubarak. Ini seorang ulama besar, ya, bukan hanya seorang ahli fikih, ya, bukan hanya sekedar ahli ilmu, tetapi juga warak orangnya, warak sekali, sangat berhati-hati, ya. Berkata seseorang kepada Imam Ibnul Mubarak, wa huwa ala dabbah, dan dia sedang naik di atas kendaraan yang disewanya. Apa kata seseorang itu kepada Imam Ibnul Mubarak? Ihmil li hadhihi rak'ah, tolong bawakan sehelai kertas inilah. Dia menitipkan sehelai kertas, tolong bawakan ini, wahai Ibnul Mubarak. Apa kata Imam Ibnul Mubarak? Faqala hatta asta'dzinal makari, tunggu dulu, ya, aku tidak akan bawa kecuali aku meminta izin terlebih dahulu dengan orang yang memiliki, yang mempunyai kendaraan ini. Padahal cuma sehelai kertas, Bapak Ibu, ya, padahal cuma sehelai kertas. Tunggu dulu, aku minta izin dulu dengan yang punya kendaraan. Fa inni, karena bahwasanya aku, kata Imam Ibnul Mubarak, lam usyaritahu ala hadhihi rak'ah, karena aku tadi bersepakat tidak membawa kertas ini. Padahal selai kertas pucuk surat, ya. Itu Imam Ibnul Mubarak, ya, luar biasa. Fanzur, maka perhatikan oleh kalian, ya, kaifa lam yaltafit ila qaulil fuqaha. Renungkanlah bagaimana kehati-hatian seorang Imam Ibnul Mubarak itu tanpa memperdulikan pendapat ulama fikih. Padahal ulama fikih mengatakan boleh, Pak, kalau cuma sehelai kertas saja, sepucuk surat dititipkan orang, bawa aja lah. Ulama fikih membolehkan tuh, Pak. Kalau tasawuf, Pak, apa? Wara. Kalau tasawuf, Pak, wara yang dikemukakan. Ya, wara yang dikemukakan. Bukan fatwa-fatwa apa segala macam, tidak, tapi wara yang dinampakkan di situ. Apa wara itu? Berhati-hati dengan perkara yang syubhat. Apalagi yang haram, Pak. Kalau apa kita nih, pemikiran kita nih mungkin ya tidak masalah lah, ya. Sehelai kertas saja, sepucuk surat. Lihat bagaimana kehati-hatian seorang Imam Ibnul Mubarak, ya. Walaupun ulama fikih menyatakan boleh membawa kertas, ya, ataupun sepucuk surat, ya, yang sudah dimaklumi kebolehannya, boleh. Namun beliau lebih memilih jalan wirai. Yaitu warak, bersikap warak. Itu Imam Ibnul Mubarak, imam-imam besar ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian adab yang kelima, satu lagi, ya, adab yang kelima, ayyahtata in kana fi qafilatin fala yamshi munfaridan. Adab yang kelima, seorang yang bersafar itu jika berangkat bersama rombongan, maka jangan sampai dia berjalan sendiri, memisahkan diri, ya, pisah dari rombongan. Kenapa? Li'annahu rubbama yuqtalu aw yunqata' wa yakunu bil-lail mutahaffizan 'inda an-naum. Maka karena hal itu dapat membuat dia tersesat, terpisah dari rombongan, ya, tertinggal. Ini kalau kita bermerombong pergi ini, jangan WC lama-lama kali, ya. Di bandara lama-lama kawan mencari, kan, pesawat mau berangkat lagi nih, ya. Pijat refleksi pula ada, Bapak Ibu, ada dalam tuh semua, ya. Pijat refleksi tidurnya tinggal lah. Kemudian selanjutnya wayam bagi ayatana wa barrufaqa fil hirasah bil lain. Ini tentunya kalau
kita bermalam ya. Sekarang kita bermalam kan di hotel ya, di wisma-wisma, tidak masalah. Ini masa lalu ini, di waktu dulu. Hendaknya anggota rombongan bergantian berjaga-jaga katanya di dalam kitab ini. Di waktu malam hari. Ini tidak adalah di masa sekarang ini ya. Wa ayastashiba mir'atan wa miqradan wa miswakan wa mistan. Dan juga dikatakan saat berpergian hendaknya membawa keperluan-keperluan kita. Perhatikan itu, cermin, gunting, sikat gigi, miswak ya, dan sisir segala macamnya. Ya, ini disampaikan semua nih Bapak Ibu di dalam kitab ini ya. Kemudian wal yahzar, berhati-hati. Ini peringatan yang terakhir untuk musafir, wal yahzar. Maka berhati-hatilah ya. Sikap berlebih-lebihan ya, at-tanattu'a fit taharah, sikap berlebih-lebihan ketika bersuci di waktu safar itu. Jangan berlebih-lebihan ya. Faqad kana al-awwalun yaktafuna bit-tayammumi ya. Karena dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang terdahulu sudah merasa cukup dengan hanya bertayamum saja. Kalau memang susah air itu Bapak Ibu, ya kan? Susah tak ada air, atau di tengah perjalanan di padang pasir, itu jangan menyusah-nyusahkan diri ya. Beruduk dengan air, mesti cari air dan seterusnya, nggak usah ya. Sekedar kalau kita teriak sampai mana itu terdengar. Kita singgah di, umpamanya di tengah perjalanan yang tak ada pemukiman, tak ada tempat tinggal ya. Kita mau sholat umpamanya cari air susah. Sampai mana nyarinya Pak Ustaz? Nggak mungkin masuk-masuk ke hutan apa segala. Sekedar kita melemparkan anak panah atau tombak, atau sekedar kita berteriak sampai mana didengar, sejauh itu aja kita mutar nyari ya. Sekedar aja lah pokoknya cari. Udah usaha cari tidak ada, maka tayamum ya. Tayamum dapat pandai Bapak Ibu tayamum. Ini pesafar ini Bapak Ibu mesti ngerti tentang tayamum itu ya. Jadi orang-orang dulu tuh dia tak terlalu menyulit-nyulitkan diri di dalam mencari air ketika bersafar, cukup dengan bertayamum kalau memang memenuhi syarat-syarat untuk bertayamum. Itu. Kemudian Bapak Ibu dikatakan wayagnuna anfusahum anin naqlil ma, dan jangan terlalu menyibuk-nyibukkan diri untuk memindah-mindahkan air dan seumpamanya lah. Wala yubaluna bil wudu minal azran, dan jangan terlalu mempermasalahkan air yang kotor untuk berwudu selagi tidak diyakini kenajisannya. Itu kalau cuman kotor ya enggak apa-apa, keruh airnya enggak masalah. Sehingga tidak diyakini kenajisannya. Kalau diyakini najisnya ada alamatnya, maka ya tetap enggak boleh Pak ya. Jangan dipaksakan, enggak sah ya. Tayamum aja, air itu udah bernajis soalnya. Air yang lain enggak ada, maka tayamum. Itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayamum saya tunjukkan sekali penutup. Cari tanah, pastikan tanah itu suci, bersih ya, tanah yang berdebu, sa'i dan thayyibah, tanah yang berdebu suci. Siapkan di atas koran atau nampan atau piring ya. Pukulkan kedua tangan Bapak Ibu ya, pukulkan kedua tangan Bapak Ibu ke atasnya, kemudian dihembuskan ya, atau ditokokkan begini, ditipiskan ya debunya. Yang apa pasir itu diusap ke muka ya. Kumur-kumur jangan. Kumur-kumur pula ada kumur-kumur ya. Tayamum ada kumur-kumur ya. Baik, pukulkan, kemudian hembus atau tokokkan begini. Kemudian menjelang mengusap muka itu sudah mulai pasang niat sampai bersentuh kedua telapak tangan itu ke muka. Jadi mulai dari menepuk hingga menempel mengusapkannya ke muka itu sudah mulai pasang niat di situ Bapak Ibu. Caranya di dalam kitab Nailur Raja dikatakan. Kemudian niat aku bertayamum karena Allah Ta'ala ya. Usap dari atas ini, mulai dari bagian bawah sini, mulai dari bagian bawah telapak, tepi pinggir bawah telapak kanan begini, dari atas turunkan ke bawah. Dah sekali ya Bapak Ibu buat 3 kali pula sekali ya. Kemudian apa lagi? Pukulkan lagi. Ini sekali pukul ini lagi nih ya, sekali pukul aja lagi nih untuk
kanan dan kiri langsung. Macam mana caranya bisa untuk kanan dan kiri? Coba perhatikan. Tokokkan atau hembuskan. Jadi ini kan udah berdebu nih, telapak tangan kanan kiri nih. Bagi 3. Ingat, bagi 3. Yang pertama bahagian pangkal jari sampai ujung jari. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, bagian telapak tengah. Ini bagian kedua. Bagian yang ketiga, bagian bawah jempol. Ya, bagian yang ketiga, bagian bawah jempol. Berapa bagian tuh Bapak Ibu? 3. 1, 2, 3. Itu. Kemudian mulailah mengusap. Yang mana diusap dulu? Yang kanan. Ini sunnah, yang kanan. Pakai ujung telapak jari yang kiri tadi untuk mengusap bagian punggung tangan yang kanan. Punggung perut tangan yang kanan. Nih. Pakai yang ini dulu, Bu. Bagian yang ini dulu. Ya. Tengok. Tarik ke bawah. Ini tegakkan ya. Tarik ke bawah. Ini tentunya nanti diangkat kan begitu. Ya, diangkat jam, cincin, tanggalkan, ya. Ini contoh aja nih. Nih, tengok Bapak Ibu, terus ke bawah. Terus ke bawah sampai siku. Udah sampai siku putar. Baru kita gunakan bagian telapak yang tengah tadi. Ini. Ini telapak tengah nih. Terus, jadi yang ujung bagian bawah jempol tadi, bagian bawah jempol yang kiri tadi untuk punggung jempol yang kanan. Itu. Nah, saya ulang lagi. Yang ujung dulu pakai. Putar bagian tengah lagi pakai. Kemudian, ini fungsinya yang di bawah jempol tadi. Itu. Kiri pun sama, pakai yang ujung lagi. Ini kan bagi 3 tadi nih. Jangan asal ya Bapak Ibu. Tidak boleh lagi yang ini untuk yang kiri nanti. Kenapa? Ini sudah musta'amal. Karena sudah diusap-usapnya juga tadi. Ini yang dijaga, jangan sampai terusap nih. Karena ini untuk yang kiri nanti. Maka tengok, kiri pula lagi. Pakai yang ujung tadi. Yang ujung telapak jari yang kiri diusapkan di punggung perut jari yang kanan. Ujung begini. Mulai. Tarik ke bawah. Gunakan bagian tengah lagi. Kemudian baru yang jari tadi ini fungsinya, Pak. Itu pendapat qaul jadid, pendapat yang baru. Ya, qaul jadid. Qaul jadidnya Imam Syafi'i sampai ke siku. Qaul qadimnya Imam Syafi'i sampai ke pergelangan tangan. Boleh? Mau pakai qaul qadim? Umpamanya dirawat di rumah sakit. Ini udah penuh jarum aja semua. Kalau penuh jarum lengan tangan semua Bapak Ibu. Jadi gimana? Ambil qaul qadim Imam Asy-Syafi'i, pendapatnya yang lama. Boleh. Tapi pendapat yang baru lebih diutamakan daripada pendapat yang lama. Itu kaidah seperti itu. Tapi kalau uzur Pak, banyak jarum impus di sini, tentu pakai pendapat yang lama pun tak masalah. Sampai ke pergelangan tangan ada Pak pendapat mazhab Imam Syafi'i. Tak mesti sampai ke siku, sampai pergelangan tangan. Jadi lebih mudah caranya Bapak Ibu. Nih, tarik ke bawah ke sini. Ini tegakkan ya, kedua jempolnya tegakkan begini. Begini, putar. Dah selesai. Nah, selesai. Yang kiri, selesai. Itu penting. Ini darurat ketika kita bersafar pasti dibutuhkan ilmu seperti ini Bapak Ibu. Karena sahabat Bapak Ibu belum dapat ilmunya ketika dia bersafar di perjalanan yang jauh, ya, di padang pasir yang luas, tak ada tanah yang berdebu, untuk bertayamum. Maka sahabat ini bingung lah Bapak Ibu. Dia sedang berjunub pula. Maka dia berguling-gulinglah di atas pasir Bapak Ibu. Berguling-guling dia di atas pasir. Sahabat ini pulang, dia bercerita kepada Rasulullah. Tersenyum Rasulullah. Tidak perlulah sampai segitunya wahai sahabatku. Cukup bertayamum. Rasulullah ajarkan cara bertayamum. Ini pentingnya kita tahu. Ya. Nah, nanti insya Allah Bapak Ibu, kajian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perkara-perkara rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan yang mesti diketahui oleh seseorang musafir. Cara jamak nanti ya, cara mengqasar, takhir, takdim, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.